Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Rusti di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Yaitu di materi ini anak-anak nanti akan belajar masih sama, yaitu teks eksplanasi, yang menemukan informasi dalam teks eksplanasi, dan materi hak dan kewajiban. Nah, dua materi itu yang akan kita bahas di bab ini. Nah, anak-anakku semua, mari kita baca teks di bawah ini dengan seksama. Roda mengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia, membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sekitar Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah pada roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Nah, dari paragraf ini kita dapat menemukan teks informasi yang ada di paragraf tersebut, yaitu perkembangan pembuatan roda yang mulanya dari kayu ya sampai ke tengahnya yang ada besinya seperti itu, oke. Jadi ini adalah roda itu adalah penemuan yang terbesar manusia yang untuk memudahkan pekerjaan menjadi lebih mudah seperti itu. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, kita akan menemukan informasi yang ada di teks tersebut, yaitu penemuan ban ya dari Charles Goodyear yang terbuat dari karet, terus ditemukan lagi oleh Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara, sehingga terjadi penciptaan ban yang berbagai jenis dan ukuran seperti itu. Dan di paragraf terakhir kita bisa menyimpulkan teks informasi bahwa penemuan roda ini menjadikan jarak antar tempat ini di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kalau tidak ada roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, seperti itu anak-anakku. Nah, ini adalah perkembangan pembuatan roda. Pertama, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang, terus menjadi untuk dipintal kain ya. Sekitar 1500 sekitar Masehi tadi, roda kayu dengan sumbu atau as. Jadi rodanya dengan sumbunya juga dengan kayu. Tapi sudah Masehi, roda kayu diganti dengan jeruji. Nah, sampai sekarang 1839 rodanya sudah roda ada yang ban karetnya yang berisi udara. Nah, itu teks informasi yang kita temukan dalam teks eksplanasi ilmiah yang materi penemuan roda. Nah, kita lanjutkan materi hak dan kewajiban. Nah, anak-anakku semua, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi penemu. Nah, untuk menjadi seorang penemu, mereka itu
memiliki rasa ingin tahu, tekad yang kuat, disiplin, dan sikap pantang menyerah. Nah, dari itu kita bisa meneladani para penemu itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya dia mendapatkan bentuk penghargaan terhadap kerja keras, ya kan, karena kewajiban dia menemukan penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kita akan belajar hak dan kewajiban yang diperoleh anak ketika dilahirkan di dunia ini. Hak seorang anak itu pertama mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan orang tua. Selanjutnya hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, kewajibannya kita juga punya kewajiban. Ya, kewajibannya anak itu adalah untuk patuh pada orang tua. Nah, anak-anakku semua, ayo kita harus patuh dengan orang tua. Terus kewajibannya untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketika ada tugas-tugas sekolah atau belajar, jangan sampai membuat orang tua kita marah karena tugas-tugas belajar sekolah, karena itu adalah merupakan kewajiban anak untuk belajar. Terus kewajiban untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, anak-anakku harus selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Terus selanjutnya kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Selanjutnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, selain punya hak sebagai anak di rumah, kita juga mempunyai hak sebagai warga negara. Nah, contohnya hak sebagai warga negara, setiap warga negara itu bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing. 2. Setiap warga negara itu juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Setiap warga negara itu juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang keempat, setiap warga negara itu punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang terakhir, setiap warga negara itu juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, sedangkan sebagai warga negara kita juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajibannya tersebut adalah setiap warga negara itu wajib membela negara. Nah, setiap warga negara itu juga wajib membayar pajak dengan tertib. Nah, jangan lupa anak-anakku, orang tuanya diingatkan untuk membayar pajak. Ya. 3. Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Nah, setiap warga negara juga wajib ikut serta dalam pembangunan negara. Nah, demikian anak-anakku, kita dapat menyimpulkan materi teks informasi berupa teks eksplanasi ilmiah tadi dan materi hak dan kewajiban yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hak itu yang kita peroleh, kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, demikian pelajaran hari ini. Anak-anakku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.